Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara Zikir Pagi Manusia Langit. Kita awali dengan membaca ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Mudah-mudahan Allah meridhoi perjalanan kita di Zikir Pagi Manusia Langit ini. Dan selalu kita awali dengan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Mutali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka haqqa barakati asma'ikal husna kulliha wadhilnal jannata bighairi hisab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha haja baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyyika alaihi salatu wassalam bilutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Boleh disebutkan hajatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa
النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب لي آمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المدين واختم بأحسن الختام إذا دنا الانصرام وحان حين وحيمان وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumillah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman
Taman ala Sayyidina Muhammadin illazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumil. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin illazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumila. Boleh Bapak Ibu diangkat tangannya. Salatan Kita wa salim salaman. boleh kita diangkat tangannya, kita berdoa. Wahai Zat yang Maha mengetahui rahasia aib kami, jangan Engkau buka rahasia aib kami di hadapan manusia. Sembuhkanlah kami dari berbagai penyakit. Maafkan kami dan lindungi kami dimanapun kami berada. Wahai Tuhanku yang mengetahui segala keadaan, hanya kepadamu lah aku menggantungkan harapan. Maka kabulkanlah permintaan kami. Lindungilah kami dan perbaiki hati kami. Ya Allah, penguasa dari segala penguasa. Hamba-Mu yang fakir berada di pintu rahmat-Mu telah datang kepadamu dengan berbagai sebab. Kembali kepadamu ke jalan yang lurus setelah tersesat. Wahai Zat yang Maha luas kedermawanannya, segala kebaikan adalah milik-Mu, berasal dari-Mu. Pemberian dan kedermawan-Mu melebihi apa yang disangka oleh hamba-Mu. Tolonglah segala hamba-Mu ini dengan rahmat-Mu saat ini juga, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat yang menciptakan segala sesuatu dan maha luas kebaikannya, aku memohon kepadamu agar menurunkan penutup yang menyebabkan kami jauh dari-Mu, dari segala keburukan dan kekejian. Wahai Zat yang mengetahui rahasia yang ada di dalam hati kami, cukuplah bagi kami dengan Engkau mengetahui keadaan kami. Maka hapuslah dosa-dosa kami. Hapuslah dosa-dosa kami. Hapuslah dosa-dosa kami dengan keluasan ampunan-Mu. Dan perbaikilah niat-niat kami dan amal-amal kami, ya Rob. Hanya kepadamu lah aku berpegang. Dan bagaimana aku menyandarkan segalanya juga hanya kepadamu. Sungguh benar-benar menjadi puncak tujuanku adalah keridhaan-Mu. Hamba mengharap ridho-Mu, ya Rob. Sungguhnya hamba memohon ampunan kepadamu atas segala dosa. Hamba mohon ampunan-Mu atas segala dosa. Hamba mohon ampunan-Mu atas segala dosa-dosa kami. Dan tidak akan pernah kecewa terhadap-Mu, wahai penguasa dari segala penguasa.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan aku tidak akan pernah kecewa terhadap-Mu, wahai penguasa dari segala penguasa. Hanya kepadamu lah kami berkeluh kesah seraya menangis dari segala macam kejoliman dan dosa kami. Dari kejelekan-kejelekan perbuatan yang kami lakukan dan juga kelalaian-kelalaian kami. Dari nafsu membicarakan orang lain. Dari kecintaan terhadap dunia yang hina, yang hanya terdapat kenikmatan semu di dalamnya, ya Rob. Di dalam dunia ini terdapat segala macam bala bencana, serta berisi berbagai penyakit dan kesibukan yang tiada henti. Betapa celakanya nafsu kami yang menyesatkan dari jalan yang benar, yang ridho, hingga nampak kesesatan itu di dalam diri kami, yang tujuannya hanya untuk mengejar harta dan jabatan yang fana. Wahai Tuhan kami, sungguh hawa nafsu telah menguasai kami dan membelenggu kami dari hayalan-hayalan yang kosong. Sehingga kami tertawan dengan hal-hal yang semu, dan kami terbelenggu, berdaya karenanya. Sungguh kami benar-benar memohon pertolongan-Mu, wahai Tuhanku, agar Engkau mengobati hati yang sedang sakit ini, ya Rob. Lepaskanlah segala belenggu nafsu dunia yang mengikat kami. Lihatlah kami dengan rahmat-Mu yang sedang dirundung duka, wahai Robku, yang paling mencukupi. Limpahkanlah kepada kami kesembuhan. Limpahkanlah kepada kami kesembuhan, dan tidak ada sesuatu yang samar bagimu. Engkau mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nampak, wahai Tuhanku. Hamba-Mu sedang berada di pintu rahmat-Mu, dipenuhi rasa takut akan siksa-Mu yang amat pedih, dan mengharapkan pahala dari-Mu, dan mengharapkan turunnya rahmat-Mu dengan deras. Dan sungguh telah datang hamba-Mu dengan dosa-dosanya, dan dengan kesedihan dan kepikirannya. Angkatlah dengan kemudahan-Mu segala kesulitan, berkat kemurahan dan kebaikan-Mu. Anugerahkanlah kepada kami taubat yang dapat menghapus segala dosa-dosa kami. Dan lindungilah kami dari berbagai musibah, serta dari segala musibah yang pernah menimpa kami. Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan, yang Maha Esa dengan kesempurnaannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan hamba juga mengharapkan kemuliaan dan keagungan-Mu. Engkau Maha Mulia hingga tidak ada yang mampu untuk menyerupai-Mu. Dermawanan-Mu, anugerah-Mu, dan kebaikan-Mu sangat diharapkan. Sedangkan murka dan marah-Mu sangat ditakuti. Mengingat dan bersyukur kepadamu adalah wajib. Begitu juga dengan memuji dan mengagungkan-Mu. Wahai Tuhanku, Engkau adalah penolong bagiku. Maka anugerahkanlah kami agar bisa melakukan segala kebaikan. Dan jadikan surga-Mu sebagai tempat kembali kami. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan beriman husnul khotimah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah dan bisa mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, menghadap-Mu dalam keadaan bersih, ya Rob. Semoga curahan sholawat selalu aku sampaikan kepada Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu membawa petunjuk dan tuntunan, yang memang kami sangat mengharapkan syafaat dari beliau, ya Rob. Segala puji bagi Allah sebagai rasa syukur atas segala nikmat-nikmatnya yang terus-menerus. Kami memujinya dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan, juga pada pagi hari dan pada malam hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa lakum amin. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullah lil mu'minina. Astagfirullah lil mu'minina. Baik, kita lanjutkan dengan pembacaan Zikir Al-Masyurat kepada Bunda Nina. Saya persilahkan untuk memimpin Zikir Al-Masyurat. Baik Bunda, terima kasih. Mari teman-teman kita mulai baca Zikir Al-Masyurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أبتل من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن
أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه
وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان الله وبحمده 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 أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب إليه
Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih Bunda Holi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita kirim-kirim Al-Fatihah kepada
Bunda Eka, saya persilahkan untuk memimpin Al-Fatihah. Apakah di jalan Bunda Eka? Boleh silahkan Bunda Heni, boleh silahkan Bunda Heni. Bunda Heni, apa audionya bisa dinyalakan? Bunda Nasrita, boleh Bunda Nasrita. Baik Bun, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Marilah ayah bunda semuanya kita mengirimkan Al-Fatihah buat baginda Rasulullah SAW. Semoga kita nanti dapat syafaatnya di hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat keluarga Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat para nabi dan para wali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat 10 malaikat, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nangkir, Akib, Atib, Malik, Ridwan, dan malaikat yang ada di langit dan di bumi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat diri kita, semoga diberi kesehatan, istiqomah dalam ibadah, makin bagus akhlak kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat kedua orang tua kita dan mertua kita yang masih ada, semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi aktivitasnya, selalu dalam lindungan Allah. Dan yang sudah manduli kita, semoga dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min raudhil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat guru-guru kita, dari kita TK sampai universitas, Bu para mentor,
para coach, para guru-guru yang telah membimbing kita, yang sudah tiada kita doakan semoga dilapangkan kuburnya, jauhkan dari siksa kubur, jadikan kuburnya raudhah minal jannah. Yang masih semoga ilmu yang diberikan kepada kita mengalir sampai akhir nanti. Dan buat yang masih ada semoga disehatkan, diberkahkan umurnya, istiqomahkan dalam ibadah, sehat selalu, diberikan panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buat pasangan kita doakan semoga Allah bahagiakan dia, Allah muliakan dia, Allah tinggikan derajatnya, Allah berkahi dia, Allah lindungi dimanapun dia berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat anak-anak kita sebut namanya satu-satu. Semoga Allah sehatkan, Allah beri kesehatan, Allah lindungi dia, Allah lembutkan hatinya, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, Allah mudahkan untuk mencari yang baik, Allah jadikan anak kita anak soleh-solehah yang gemar sedekah, gemar sholat, dan cinta Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang 11, Bun. Mana yang 11 lupa para pemimpin ya. Al-Fatihah selanjutnya kita doakan buat para pemimpin. Semoga diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang istiqomah, pemimpin yang jujur, yang bagus akhlaknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat warga negara Palestina, semoga Allah angkat penderitaannya, Allah berikan yang terbaik, Allah lindungi, cepat Allah merdekakan bangsanya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buat yang terkena musibah, kita doakan semoga Allah angkat musibahnya, Allah berikan yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
buat teman, para sahabat, saudara. Semoga Allah makin eratkan lagi tali silaturahmi di antara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat orang yang sudah membuat kita tidak nyaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat yang tidak sehat, semoga Allah angkat penyakitnya. Bagi yang tidak lapang, Allah lapangkan rezekinya, Allah lapangkan urusannya. Bagi yang punya amanah, Allah selesaikan amanahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat yang punya hajat, yang mau haji dan umroh, yang ingin mendapatkan pekerjaan, yang ingin punya pasangan, yang pengen punya keturunan, yang pengen punya tempat tinggal sendiri, maupun hajat-hajat yang lain, semoga Allah kabulkan semua hajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah selanjutnya untuk hewan dan tumbuhan yang ada di dunia ini. Semoga Allah lestarikan semuanya, Allah jaga, Allah pelihara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat semua muslimin dan muslimat yang ada di muka bumi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya buat yang hadir pada Zoom pagi hari ini, buat Bunda Holly, Bapak Iswandi, Bunda Andriani, Bunda Claudia, Bapak Darmadi, Ibu Deti, Ibu Dewi, Bu Eka, Bu Hemi, Mulyani, Ibu Inom, Telia, Bunda Nina, Bunda Rahma, Bunda Ria Rahma, Bunda Cynthia, Bunda Sulastri, Bunda Tarwini, Bunda Tia Mutia, Bunda Alfat, Bunda Zurnita Zubir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Semoga Al-Fatihah yang kita baca barusan Allah ijabah semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Bunda Uli. Baik, terima kasih Bunda Nasrita. Selanjutnya kita siapa yang mau memimpin untuk membaca afirmasi? Bunda Tiah, boleh silahkan. Bunda Deti, silahkan. Bunda Jurnita juga boleh, masih bisa nggak yang on. Suaranya kedengeran, Bun? Oke, kedengeran. Silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Nanti afirmasi pagi ini sama Allah diijabah lagi kayak afirmasi kemarin. Masya Allah. Dimudahkan, Masya Allah semua jadi bahagia, jadi beruntung, berkelimpahan rezeki, Masya Allah. Amin. Amin, Silakan ya Bu. Rabbal Alamin. Yuk, Ayah dan Bunda mohon izin. Mari kita tampilkan wajah terbaik kita dengan senyum yang ikhlas. Kita niatkan semua karena lillahi ta'ala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari saya menjadi lebih baik, lebih lancar, lebih sukses, dan hidup lebih positif mengalir dalam hidup saya. Setiap hari, dalam setiap hal, saya menjadi lebih bugar dan lebih sehat. Setiap hari, saya menarik sukacita, kekayaan, dan berkelimpahan dalam jumlah yang terus meningkat dari berbagai sumber. Setiap hari, dengan segala cara yang baik dan benar, saya menarik semua peluang yang sempurna. Setiap hari, dengan segala cara saya bersyukur dan dengan siapa saya dan lingkungan saya. Setiap hari dengan segala cara, saya bersyukur atas semua yang saya terima dan saya bersyukur dengan apa yang akan saya terima. Setiap hari dalam aktivitas apapun, saya dekat dengan Sang Maha Pencipta dan menjaga lisan saya, pikiran, juga perilaku saya. Setiap hari dalam aktivitas apapun, saya menjadi lebih kreatif dan memori saya terjaga dengan baik. Setiap hari dalam segala hal, saya penuh cinta, memancarkan cinta. Saya adalah cinta dan hidup saya penuh dengan cinta, serta saya mencintai diri saya. Setiap hari dalam segala hal, saya memilih makanan yang lebih sehat. Saya makan secara proporsional, mempolanya dengan baik, memilih nutrisi yang tepat, sehingga tubuh saya lebih sehat, lebih bugar, dan lebih berenergi. Setiap hari dalam segala hal, organ tubuh saya berfungsi dengan baik dan optimal. Setiap hari ada proses belajar yang bisa diambil, apapun pelajarannya. Saya mengambil makna positif dan memberdayakannya sehingga saya hidup dengan nyaman. Setiap hari saya menjadi lebih tegas dan logis dalam mengambil keputusan. Empati saya juga meningkat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga saya bisa beradaptasi dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Saya mengizinkan diri saya menerima kebaikan dari semesta dan setiap harinya dengan penuh syukur. Saya memilih untuk bahagia di hari ini. Saya memilih untuk bahagia di hari ini. Saya memilih untuk bahagia di hari ini. Dan saya memilih beruntung di hari ini. Dan saya memilih untuk berkelimpahan di hari ini. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bunda. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya kembalikan kepada Bunda Holi. Baik, terima kasih Bunda Deti yang telah memimpin afirmasi, Bunda Nasrita yang telah memimpin kirim Al-Fatihah, serta Bunda Nina yang telah memimpin zikir pagi Al-Masrur. Kita doakan semuanya yang hadir pun di Zoom ini selalu berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, Amin ya robbal dimudahkan semua hajat-hajatnya, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan hatinya, semakin dicintai Allah dan Rasul-Nya, diwafatkan husnul khotimah, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal Amin ya robbal alamin. Tidak lupa setiap pagi kita awali dengan pembacaan basmalah 3 kali agar apa? Agar setiap pikiran, ucapan, dan tindakan kita semoga selalu dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, temani hamba hari ini, jadikan setiap langkahnya ada nilai ibadah, dan berikan ridho-Mu dalam setiap tindakan hamba. Jangan pernah beranjak meskipun hanya 1 detik dari hamba ya Allah. Temani terus hamba dari mulai hamba membuka mata sampai hamba menutup mata kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar, wa afa indal hisab. Allahumma jamilna bil afiyah, wa salamati wa haqiqna bit taqwa, wal istiqomah, wa a'izna min mujibatin nadamati bil hali wal mali, innaka sami'ud du'a. Wa sallallahumma bijalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zuhira batina ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin masukan dari saya ini rasa syukur jangan lupa dicatat ya, jadi rasa syukurnya ditulis hari ini misalkan tanggal berapa, rasa syukurnya boleh ditulis gini ya, rasa syukurnya ditulis misalkan hari ini kita tanggal 27 bulan 4 2024. Rasa syukurnya, ya Allah, terima kasih. Nah, terima kasih. Hari ini saya bisa mengikuti zikir pagi. Nah, ini ditulis hari ini, maksudnya langsung hari ini boleh. Terus ditulis nanti mau, kadang kan kalau sebelum tidur mungkin udah ngantuk ya, nggak kuat. Nah, pokoknya setiap kita dapat sesuatu yang yang bisa disyukuri, pokoknya terus syukuri. Misalkan ya Allah, terus tulis lagi ya, minimal 3 ya ditulis ya. Terima kasih hari ini, misalkan anak-anak soleh ya, bisa misalnya pulang sekolah ini pokoknya mah anak-anak saya soleh gitu kan, atau bisa misalkan bisa mengerjakan
membantu, misalnya bisa membantu ibu lah gitu, bisa membantu kita lah, membantu orang tua gitulah, misalkan gitu kan. Berterima kasih untuk misalkan hal-hal yang kecil pun misalkan kita syukuri, pokoknya kita syukuri, misalkan lagi. Nah, minimal 3 ya, minimal dalam sehari itu minimal 3 gitu. Terus misalkan ini, nanti siang misalkan kita tuh bisa makan sama nasi Padang gitu kan. Ya Allah, terima kasih. Siang ini saya bisa makan siang, saya bisa makan siang dengan nasi Padang misalkan. Ini ditulis benar-benar ditulis ya. Nanti ingatnya apa? Ingatnya saat ini kan ada tanggal 27 bulan 4 2024. Misalkan nanti suatu saat di 2025 misalnya tahun depan kita lihat ini mau ditulis jurnal syukur judulnya. Oh, boleh lah ya. Kita ingat lagi nih ya. Jadi saya juga ingat kalau dilihat nih ada ya tulisannya itu saya di kertas yang putih HPS itu dibuat besar gitu, dibuat besar. Itu tahun berapa ya? Misalkan tahun yang kemarin saat kuliah lah, misalkan saat saya kuliah kan, kalau namanya anak kuliahan itu kan maksudnya pasti keuangan buat itu tuh maksudnya pas-pasan tuh buat buat apa buat jajan sama belum kan fotokopi dan lain-lain tuh kan berarti benar-benar eh, pas gitu, cukup gitu. Alhamdulillah Allah tuh selalu mencukupi gitu. Jadi kan saat misalnya kita apalagi praktek gitu kan, praktek itu banyak pengeluaran kan, banyak pengeluaran apalagi dengan kuliah sambil bekerja dan punya anak gitu kan. Kita harus membagi-bagi itu pos-pos keuangan tuh. Jadi saat ada kesyukuran apapun gitu, benar-benar ditulis pas kejadian. Boleh kalau misalnya emang bukunya agak jauh gitu kan ada di kamar, ya udahlah nanti sore saya akan tulis, tapi saat kejadian itu ya Allah saya terima kasih saat ini. Nah, bisa apa gitu. Terus ini minimal 3 ya, tapi ini tetap harus ditulis. Kalau ditulisnya buat apa? Ya nanti saat kita di tahun berikutnya ternyata kita eh, benar-benar kesyukurannya apa pas dilihatnya, oh dari satu syukur aja kita kan akan ditambah apa akan Allah akan alhamdulillah mendahului atas buku hadiahnya kemarin telah datang jadi tambahan ilmu, amin amin. Ya kemarin ya sebenarnya di sini juga semuanya ya pengen saya kasih hadiah ya habis Lebaran ini apa acara halal bihalal ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu lah. Saya pengen ngasih sesuatu sebenarnya ya. Oh ternyata ini jam 6.21 ya Bunda, Masya Allah. Ini ternyata kan kalau nggak salah ada mengasah hati ya hari ini Sabtu. Oh Masya Allah, ya udah. Mungkin itu saja sih yang hari ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin udah mulai tadi ada biasanya di depan suka ada bincang-bincang dulu di awal. Karena tadi nggak tahu lah kalau saya lagi pengen doa lah gitu. Jadi doanya tergantung situasi dan kondisi ya. Jadi tadi karena ada doa di awal, jadi ya udahlah. Maaf ya. Jadi yang mau ikut Zoom berikutnya di jam 6 silahkan lip, dan karena hanya ini aja sih yang bisa saya sharekan ya. Ada mengasah hati silahkan. Sebenarnya itu ada siaran ulangnya. Kalau saya sih kadang kalau Zoom nggak bisa langsung, terus saya ada acara, oh ya udah nanti saya ulang, ada siaran ulangnya di YouTube gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu sharing pagi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti saya coba dibuka juga ya di sini di YouTube, mungkin bisa saya sih saya coba tadi sih share sound nggak ada suaranya, nggak keluar suaranya kata Bunda Nina, Bunda Nasrita ya. Kalau misalnya nanti nggak bisa boleh Zoom-nya masing-masing masuk Zoom-nya ya. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Selamat beraktivitas. Selamat ya, selamat menjalankan hari ini. Mudah-mudahan hari ini hari yang indah dan lebih baik dari hari kemarin.
Amin. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih Bunda Oli. Terima Ya, kasih Bunda Holi, terima kasih Ayah dan Bunda. Sampai jumpa besok pagi. ya. Nggak ada suaranya ya katanya ini. Ada Bun? Oh, ada sekarang. Ada jelas Bun. Tadi. Oh, gitu ya. Udah kita cari dulu ya. فضلا وجودا منا لا باكتساب Maka saya menyarankan, begitu kemudian kita ada masalah, ikuti urutan-urutan ini. Silahkan direnungkan, dibaca dulu, ya. Apa namanya? Bukan urutannya. Oke. Urutannya apa? Urutannya kenali emosinya. Ya. Kalau sudah kenali emosi, biarkan emosinya itu ngomong. Baru setelah itu ambil hikmah. Oke ya. Jangan langsung pesan cintanya apa ya. Selain susah ketemunya, kalau toh ketemu itu boleh jadi tidak murni gitu ya. Maka saran saya, yuk emosinya diidentifikasi dulu, diakomodir dulu nih emosinya, kemudian biarkan mereka mengungkapkan emosi-emosinya itu, dan baru kemudian kita ambil pesan cintanya apa ya. Dari kejadian ini Allah itu memberikan pelajaran kepada saya apa ya? Apa yang kemudian perlu saya perbaiki setelah ini ya? Kira-kira apa maksud Allah kemudian memberikan ujian ini kepada saya ya? Itu ambil hikmahnya, itu setelah proses 1 dan 2 Anda lakukan. Sampai sini sepakat ya? Ya. Lanjut yang kedua. Kalau sudah akui ya, kalau pengalaman saya kita perlu kalibrasi dulu. Apa sih Pak maksudnya kalibrasi? Ujian atau masalah itu membuat seseorang itu terguncang gitu. Membuat itu tidak nyaman gitu. Bisa menjadi diri yang berbeda, tidak aslinya, tidak orisinil gitu. Maka ketika itu kita perlu kalibrasi. Seperti kalau timbangan di rumah, kalau sering dipakai, jangan percaya dengan timbangan itu. Kenapa? Perlu dikalibrasi, dienolkan dulu. Ya, diputar timbangannya itu supaya nol ya. Kalau timbangan yang perlu manual tuh, ya. Nah, saya punya timbangan manual, punya timbangan otomatis ya. Kalau kemudian itu sering sudah kita lakukan, maka perlu dikalibrasi, dienolkan dulu supaya timbangannya itu lebih akurat gitu. Nah, dalam hidup ini pun ya, kita itu perlu melakukan kalibrasi, sahabat sehati sekalian. Sesuatu yang membuat kita itu lebih seger lagi, lebih pada aslinya kita lagi. Kenapa? Karena kita habis terguncang. Karena kita habis merasakan tidak nyaman. Kita baru saja menjadi, kok kayaknya aku bukan diriku yang sekarang ya. Kok aku bukan diriku sendiri ya. Mungkin karena banyak menghadapi masalah. Nah, itu perlu kalibrasi. Perlu dinolkan dulu. Gimana kalibrasinya? Itu macam-macam. Boleh olahraga. Ya, kalau dalam pendekatan ilmu atau dalam pendekatan konsep Stephen misalnya, ya, orang sensing kalau mau kalibrasi itu olahraga, bergerak yang banyak, ya, berkeringat dia, maka itu akan menenangkan diri kita. Ya. Ini nih, promo cuci gudang beli 1 gratis 1. Smartwatch canggih spek jutaan, harga cuma 100 ribuan aja. Dan kerennya lagi, ini smartwatch udah anti air loh. Ada juga orang yang kalibrasinya menonton. Ya boleh juga ya, kali-kali menonton, bukan tiap hari nonton ya. Kalau tiap hari nonton namanya kewajiban, bukan kalibrasi. Ya. Jadi kalau tiap hari nonton drakor gitu, itu bukan kalibrasi. Kewajiban, kalibrasi sekali-kali ya. Bisa aja kalau Pak Agus itu orang thinking ya, dia kalibrasinya jalan-jalan tuh, makanya suka jalan dia, suka bersepeda, naik gunung ya, apa namanya, jalan ke tempat-tempat yang baru gitu ya. Buat orang intuiting tidur. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda punya suami atau punya istri intuiting, kadang-kadang ada masalah tidur, itu bukan menghindar, ya itu kalibrasi. Ya. Asal tidurnya tidak 2 hari 2 malam ya. Tidur ya. Buat saya orang feeling tuh kalibrasinya ngobrol, ketemu orang ya.
Makanya kalau Anda punya pasangan hidup atau punya suami feeling ketika ada problem di rumah, kemudian dia keluar ngobrol, biarin ngobrol keluar gitu. Biar plong. Nanti kalau di rumah malah tambah berantem, itu kalibrasi juga. Atau mungkin kegiatan pengabdian, kegiatan sosial, terutama buat orang-orang insting ini ya, cocok nih, ya. Dia justru harus melakukan banyak kegiatan sosial. Maka kalau Anda aktif di majelis taklim, aktif kemudian ikut program-program sosial, membantu banyak orang, itu bagian dari kalibrasi. Ya. Dan jangan lupa juga mungkin me time orang beda-beda, jangan diganggu. Ya. Juga begitu kalau anak saya, Pak, aku mau me time ya, enggak saya ganggu itu. Begitu juga kalau istri saya, Pak, aku mau me time, enggak saya ganggu. Ya. Karena sedang berkalibrasi. Dan kemudian kalibrasi itu juga beribadah yang gue banget gitu. Ada beribadah gue banget ya. Karena setiap orang itu beda-beda. Ya. Ada yang kalibrasinya dengan sedekah, boleh dong. Ada yang kalibrasinya dengan istighfar. Ya. Ada yang kalibrasinya dengan puasa. Ya. Ada yang kalibrasinya dengan kemudian baca Quran. Ada. Ya. Ada yang kalibrasinya dengan silaturahmi. Ya. Nah itu kalau di dalam konsep Stephen dibahas tuh ya. Bagi Anda yang mau mendalami, memahami, silahkan. Hari ini ada WSL-nya, ya, workshop Stephen level 1. Mulai jam 8 sampai jam 12, besok dilanjutkan jam 8 sampai jam 12. Bisa hubungi Mas Noval ini. Kayaknya ada Mas Noval sini kan. Jadi enak tuh. Oh, sudah kemudianlah akui, kita kenali emosi-emosi kita kemudian boleh ngomong, dan kemudian setelah itu kita sudah mengambil hikmahnya, jangan langsung diputuskan masalah, ya, supaya kita tenang, kalibrasi dulu. Jangan buru-buru memecahkan masalah, buru-buru itu pekerjaan setan. Kalem dulu, tenang dulu gitu. Walaupun eranya sekarang era serba cepat, ya bukan berarti harus segera diputuskan. Tetap proses ini dilalui, akui dulu. Setelah akui kalibrasi, ya. Saya kalau ngobrol-ngobrol sama orang, ya sejam 2 jam sudah kelar, biasanya sudah terkalibrasi itu. Olahraga 30 menit ya kan, misalnya menonton, ya kalau nonton film paling lama 2 jam, itu kalibrasi kan. Ya. Tidak harus berhari-hari, wah kok mengambil putusannya jadi lama, perlu kalibrasi ya. Maka kalibrasinya kan pendek-pendek tuh ya. Bukan berhari-hari, ya paling lama 2 jam gitu. Nah, kalau sudah kalibrasi, ya sudahlah diakui, sudah kalibrasi, maka jangan lupa nih, kalau saya menggunakan pastikan 360 derajat. Maksudnya apa? Kita perlu berkonsultasi dengan Allah, libatkan Sang Maha Tahu, karena yang tahu dunia secara sempurna ini adalah Allah, maka libatkan Allah. 360 derajat itu maksudnya ke atas, ke samping, ke bawah, kan 360 derajat ya. Pastikan kita melibatkan Allah ke atas. Ya. Selain kemudian melibatkan ke Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa perkaya sudut pandang, berarti kita perlu ngobrol dengan ahli, dengan expert gitu ya. Kita perlu ngobrol dengan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini supaya kita tahu semakin banyak sudut pandang yang bisa kita ambil gitu ya. Kita perlu sudut pandang juga dari orang-orang yang pernah mengalami ini, ya. Itu diperkaya gitu. Dan insya Allah kalau semakin kaya itu keputusan yang kita ambil nanti akhirnya akan semakin bijak. Kenapa? Karena sudah kita melibatkan Allah, entah dengan sholat istikharah, entah kemudian memohon ilham ilmu dari Allah gitu ya. Maka kemudian perkaya sudut pandang. Sudut pandang itu dari orang yang expert, orang ahli di bidang ditekuni, dari orang yang kemudian sudah pernah mengalami, dari orang-orang yang akan terlibat kalau seandainya keputusan itu diputuskan. Kalau keputusan itu melibatkan istri, maka istri perlu diajak ngomong, kita perlu tahu sudut pandangnya. Kalau keputusan itu melibatkan anggota tim kita, maka anggota tim itu perlu juga didengar suaranya. Ya.
Bahkan kalau seandainya keputusan itu melibatkan anak kita pun perlu kita ajak omong. Jadi pastikan keputusan itu 360 derajat. Tidak hanya murni dari kita. Kita perlu mempertimbangkan banyak hal. Kenapa? Karena di dunia ini satu dengan yang lain itu terhubung, tidak berdiri sendiri. Dan kemudian setelah kita melibatkan yang Maha Tahu, ya, saya punya banyak pengalaman ya. Dari yang kalau kita melibatkan yang Maha Tahu terhadap suatu masalah gitu ya, minta pertolongan Allah, kadang-kadang Allah itu mengirimkan solusinya itu atau mengirimkan pesannya itu dengan berbagai cara. Dilalah pas buka YouTube, lo kok YouTube-nya ya kok tentang itu gitu ya. Dilalah pas buka Instagram, lo kok Instagramnya tentang berkaitan jawaban atas kegelisahan kita. Atau kita sedang duduk, tiba-tiba ada yang menghampiri kita ngajak ngobrol, loh kok di sini solusinya dari obrolan orang itu gitu ya. Atau boleh jadi lewat mimpi gitu ya. Banyak cara itu. Allah mengirimkan solusi. Kalau kita melibatkan Allah, insya Allah kita akan dapat sinyal-sinyal yang kadang-kadang tidak kita sadari. Tiba-tiba, loh kita ketemu orang yang itu datang memberikan solusi permasalahan kita. Maka jangan pernah Anda tidak melibatkan Allah, karena Allah yang Maha Tahu. Ya. Dan jangan lupa juga, apalagi untuk masalah-masalah yang berat, tanya kepada ahli, tanya kepada expert, tanya kepada yang sudah mengalami. Supaya apa? Supaya sudut pandang kita itu luas. Tanya kepada orang yang akan terlibat dari atau terkenai dampak dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Baru setelah itu kita bertanggung jawab memutuskan. Ya, walaupun kita sudah melibatkan Allah, melibatkan Sang Maha Tahu, kita sudah tanya expert, sudah tanya orang yang sudah berpengalaman, kita tanya orang-orang terlibat, kita perlu sadari bahwa keputusan itu tanggung jawab siapa? Keputusan itu tanggung jawab kita. Maka jangan sampai nanti ketika keputusannya salah, Anda menyalahkan Allah. Ya Allah, aku salah gara-gara ikutin enggak. Atau ya ini nasihatnya expert nggak benar nih, saya praktekin kok kemudian malah keliru. Nggak boleh. Ya. Kita perlu memastikan bahwa keputusan itu adalah tanggung jawab kita. Kita bertanggung jawab atas keputusan kita. Walaupun memang kita minta pendapat orang lain, minta pendapat para ahli, minta pendapat orang-orang yang akan terlibat dalam keputusan kita, itu yang perlu kita sadari bahwa keputusan itu adalah tanggung jawab kita. Nah, maka kalau 3 ini dilalui, sudahlah kita mengakui. Setelah mengakui apa? Sudahlah kemudian kita kalibrasi. Pastikan kita mengambil keputusan 360 derajat itu, minta pendapat atau minta ilham, minta ilmu, minta ditolong sama oleh yang Maha Tahu. Kemudian kita perkaya sudut pandang kita dan kemudian kita putuskan. Nah, bagaimana memutuskannya tidak saya bahas di sini ya. Banyak cara itu di di internet juga banyak. Cara memecahkan masalah itu banyak teori, banyak konsep bisa Anda ambil. Hari ini saya ingin berbagi, menetapkan pondasi suasana hati kita supaya keputusan yang kemudian kita ambil itu benar-benar powerful, ya, benar-benar kemudian memberikan dampak positif yang besar buat kita. Jadi pagi hari ini saya berbagi, jangan lari dari masalah, cukup melalui 3 langkah. Akui, kalibrasi, pastikan 360 derajat. Lari dari masalah menunjukkan kekerdilan, mental yang kerdil, pikiran yang kerdil. Bukan orangnya yang kerdil ya, karena boleh jadi orang yang kerdil kecil tapi nyalinya besar. Boleh jadi mentalnya besar, boleh jadi pikirannya besar gitu. Maka lari dari masalah menunjukkan kekerdilan, sementara menuntaskan masalah membuat Anda semakin besar dan dicintai oleh Sang Maha Besar. Barangkali itu bahan diskusi kita pagi hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi sahabat sehati sekalian, sehingga kemudian setelah ini kita tidak lari dari masalah. Kalau ada masalah, hadapi dulu. Sebelum Anda memutuskan, ingat, akui, kalibrasi, pastikan 360 derajat. Insya Allah kalau ini sudah dilakukan, Anda akan punya banyak metode, punya banyak cara untuk kemudian
memecahkan masalah. Barangkali itu saya kembalikan kepada Mas Agus kalau ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jamil, Masya Allah. Ya sahabat sehati ya, jadi kira-kira itu 3 langkah kita di dalam menghadapi masalah. Ya. Mindset kita menghadapi masalah ya. Jadi jangan lupa, memang pertama harus diakui dulu, jangan denial, jangan menolak masalah ya, tapi diakui dulu ya. Ini ada pertanyaan nih Pak Jamil. Ini Pak Jamil, ini kalau saya itu dihadapkan masalah yang itu terus masalah berulang-ulang terus ya. Apa ya kalau seperti itu harus terus dihadapi dengan cara seperti itu Pak Jamil ya. Gimana ini masalah kok berulang-ulang terus seperti itu Pak Jamil ya. Seolah-olah masalah itu mengikuti hidup saya gitu. Gitu Pak Jamil. Kalau masalahnya berulang-ulang berarti belum naik kelas dong ya. Nah, itu apa namanya di ujian ulang terus. Ya. Ya, kalau masalahnya berulang-ulang itu terus berarti nggak naik kelas dong. Ya, kalau naik kelas pasti akan berubah gitu. Terus gimana kalau masalahnya kok nggak henti-henti? Ya, kok kemudian berulang terus ya. Kan tadi ada ya di emosi-emosi itu kemudian kita ngambil pesan cintanya. Ya. Kalau pesan cinta, misalnya gini. Kalau hidup saya kok mengalami kegelapan terus ya Mas ya, mengalami musibah terus, masalah terus. Sebenarnya Allah sudah memberikan pelajaran tuh Mas Agus dari kisah Nabi Yunus, ya kan? Nabi Yunus itu kan jengkel sama umatnya itu, diajarin nggak mau, diajak beriman nggak mau, mangkel dia itu. Ketika mangkel, jengkel, dia tinggalkan umatnya. Dan ketika dia tinggalkan, dia naik kapal, kapalnya kemudian keberatan harus ada yang Nabi Yunus. Dan dia mengalami 3 kegelapan. Gelap di dalam ikan, gelap di dalam lautan, gelapnya malam. Maka kalau kata guru ngaji saya, kata guru saya, kalau kita sering mengalami kegelapan-kegelapan yang berulang-ulang, boleh jadi kita punya penyakit hati yang ada dalam diri kita. Maka perlu dibersihkan. Bersihkannya gimana? Ya pakai doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu. La ilaha illa anta subhanaka ini kita. Jadi kalau Bapak sahabat saya hati sekalian punya problem ya, masalah yang berulang-ulang ganti lah urusannya ini ya Allah kok ini nggak tuntas-tuntas sih ya, selesai masalah satu datang masalah yang lain, setelah masalah yang satu datang masalah lain, berarti itu kan berulang-ulang tuh, mengalami kegelapan-kegelapan. Maka saran saya banyak-banyak berpikir la ilaha illa anta ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini mendolimi diriku sendiri. Gitu ya. Itu ya. Gimana kalau kemudian yang hilang itu adalah kebahagiaan, yang hilang itu adalah kenikmatan, yang hilang itu adalah kenyamanan. Maka pelajarannya dari mana itu? Dari Nabi Adam. Nabi Adam sudah tinggal di surga, nyaman, nikmat, ya, semuanya sudah tersedia. Berarti kalau kita kehilangan kenyamanan, kehilangan kenikmatan, mungkin bisnis bangkrut, rumah tangga pisah, ya, mobil hilang misalnya, berbagai di PHK, berarti kenyamanan itu hilang. Maka kemudian dari aspek spiritual kalau kita melibatkan Allah itu doanya juga. Doanya Nabi Adam. Ya. Doa Nabi Adam, ya. Benar. Apa namanya? Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi waktu bisnisnya bangkrut Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kan itu kehilangan kenikmatan. Bisnis bangkrut, akhirnya jual rumah, jual mobil, jual tanah. Pakai logika manusia itu. Sampai saya tua saya nggak bisa bayar hutang saya itu. Dengan penghasilan waktu itu gitu. Maka kemudian praktekkan dong doa Nabi Adam. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Dan alhamdulillah tidak sampai
Tidak sampai 8 tahun semua hutang saya lunas. Dan alhamdulillah sekarang saya nggak punya hutang. Ya, jadi enak itu kalau kita kemudian mengikuti proses tadi. Akui, kalibrasi, pastikan 360 derajat. Ya, kita perlu peran Allah di situ. Kita perlu peran ahli juga, dan kemudian kita putuskan. Kira-kira gitu, Mas Agus. Jadi harus dilihat tuh ya konteksnya. Jadi buat Anda yang kehilangan kenikmatan tuh, kena PHK atau bisnisnya bangkrut, ya cara mendekatnya kepada Allah, banyak-banyak zikirnya Nabi Adam. Kalau Anda mengalami masalah yang berulang-ulang, gonta-ganti berulang-ulang, nggak tuntas-tuntas, kayaknya hidupnya penuh masalah, perbanyak doanya Nabi Yunus. Kan itu enaknya gitu. Dan nanti tanya kepada ahli yang sudah pernah mengalami masalah yang mungkin mirip dengan kita. Barangkali itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jamal. Jadi sahabat Jati, ya, jadi ketika salah satu langkah tadi adalah mengambil hikmah segala macam, ya kan kita sudah dapat insight-nya lah ya. Semestinya ketika mendapatkan insight-nya, ya paling tidak kita udah move forward lah ya. Jadi maju selangkah menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi insya Allah kalau kemudian masalah itu berulang, semakin sering berulang, semakin kita mampu menyelesaikan masalahnya. Mungkin masalahnya berulang, tapi levelnya lebih tinggi, kira-kira gitu ya. Ya jadi, masalahnya berulang, iya berulang, tapi kan nggak seperti kemarin gitu kan. Sekarang dapat matematika, tahun depan matematika, iya, tapi kan naik levelnya gitu, kira-kira gitu ya. Jadi semakin bertumbuh, semakin dewasa, mungkin masalahnya sama, tapi karena kita sudah belajar hikmahnya dari Pak Jamil tadi, ya makin mampu sedikit-sedikit menyelesaikannya, ada level lebih tinggi. Kira-kira gitu sahabat Jati ya. Jadi insya Allah begitu ya. Jadi jangan apatis ketika masalah berulang ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Jamil ya. Bagaimana mengambil hikmah ketika pimpinan kerja itu selalu melihat saya itu bermasalah gitu. Jadi setiap dipanggil selalu dievaluasi, setiap dipanggil selalu dievaluasi. Bagaimana mengambil hikmahnya, B? Kita tidak akan bisa mengambil hikmah kalau kita fokusnya ke orang lain. Ya. Jadi kita baru bisa mengambil hikmah kalau kemudian kita introspeksinya ke diri. Kalau dalam bahasa psikologi, locus internal control, bukan locus external control. Ya. Yang paling mudah saya jelaskan, ya sampaikan kayak tadi. Nabi Adam itu sama Hawa diusir dari surga ke dunia gara-gara siapa? Gara-gara digoda sama iblis. Apakah ketika di dunia dia langsung mengatakan, iblis kurang ajar, gara-gara kamu aku diusir, iblis kurang ajar, tak sembelih kamu. Gimana saya mau ngambil hikmah? Nggak bisa, gara-gara iblis ini. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Adam apa? Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku. Wa ilam taghfir lana. Kalau engkau tidak mengampuni, dan aku minal khasirin. Sesungguhnya aku orang yang rugi. Maka kalau kemudian bos kita melihat selalu mengevaluasi kita, maka bukan kita lihat bos saya kok begini ya. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu saya perbaiki ya, sehingga bos saya itu suka? Apa yang perlu saya perbaiki ya, sehingga bos saya itu puas? Apa yang perlu saya tingkatkan ya, supaya bos saya itu mengapresiasi saya? Fokusnya ke kita. Ya. Ini pernah kita bahas di video yang lain ya Mas Agus kalau nggak salah. Ya. Yuk kita melakukan introspeksi diri dengan 4D. Apa yang perlu dihilangkan dari saya sehingga bos saya itu tidak selalu sentimen sama saya? Apa yang perlu dikurangi dari saya? Apakah itu kebiasaan atau pola pikir atau tindakan gitu? Apa yang perlu ditingkatkan dari saya ya? Dan apa yang perlu diciptakan dari saya ya? Itu kira-kira. Jadi begitu kemudian kita introspeksinya ke diri, insya Allah bisa ketemu solusinya. Tapi kalau kemudian yang ada itu orang lain terus, bos saya kok begini ya, suami saya kok begini ya, istri saya kok begini ya, teman saya kok begini ya, yang menjadi subjek itu adalah orang lain, dijamin nggak akan selesai masalahnya. Dijamin juga nggak akan move on. Kenapa? Karena fokusnya pada orang lain yang itu di luar kendali kita. Tapi kalau pada diri kita itu kan ucapan kita di bawah kendali kita, pikiran kita di bawah kendali kita, perasaan kita di bawah kendali kita. Maka yuk introspeksi. Makanya kalau ada Babe, gimana supaya orang itu berubah? Jawaban saya apa? Bukan orang itu berubah. Bagaimana sikap yang kamu lakukan,
Apa yang perlu kamu lakukan supaya orang lain berubah? Jadi fokusnya ke kamu. Ya. Ubahlah dirimu, insya Allah akan mengubah orang. Kan banyak yang konsultasi gitu juga, Mas Agus. Pak, Babe, saya bingung menghadapi istri saya, harusnya gimana, gini-gini. Apa yang bingung? Suami itu cerminan istri, saya bilang gitu. Kalau kamu memperbaiki istri, kamu dulu perbaiki gimana sikap kamu. Ya. Kadang-kadang saya tanya itu, berapa kamu ngasih uang belanja istrimu? Pas-pasan, ya wajar kalau dia protes. Terus saya ledek, laki-laki yang hebat itu adalah lelaki yang berdiri di depan kasir ketika istri belanja dan dia yang membayar. Wah, nanti istrinya jadi boros. Nah, Anda sikapnya sudah kayak gitu. Wajar kalau kemudian istrinya nggak tahu terima kasih kepada Anda. Misalnya gitu ya. Apalagi, ya misalnya kalau lagi istri lagi ngomong, apa yang Anda lakukan? Ya kadang-kadang main handphone, berarti Anda apresiasi. Ya. Kalau istri sudah ngomong, dengerin. Ya. Apa teorinya itu? Him. Istri lagi cerita, huruf kedua, iya tah, iya. Dan huruf ketiga, mosok. Nah, itu coba dipraktekin. Nah, dan ternyata setelah dipraktekin, berubah tuh istri. Ya, iya. Jadi, kita fokus pada perubahan pada diri kita. Insya Allah di kanan kiri kita juga ikut berubah. Kalau tidak berubah, ya bukan pekerjaan kita. Kalau kemudian kita sudah mendakwahkan, ya kan gini ya, kita fokus pada sesuatu yang di bawah kendali kita, ayo kita ubah. Yang di luar kendali kita berdakwah, gitu ya. Kita menyampaikan, dia berubah atau tidak, itu bukan urusan kita. Kira-kira begitu, Mas Agus. Iya, ya, baik-baik. Itu ya sahabat cerdas semua ya. Jadi fokus pada, ya karena orang luar itu di luar dari kita ya. Jadi kalaupun siapapun, jangankan pimpinan kita, anak kita saja juga di luar dari kita. Dalam konteks mengubah ya kan gitu. Orang-orang yang di bawah pengaruh kita aja juga di luar dari kita kan. Apalagi pimpinan. Maka fokus pada diri kita sendiri ya. Ini ada pengalaman kalau yang itu, Mas Agus. Ya. Yang membawa hal berbeda kita. Saya kan punya 5 anak gitu ya. Ya, ini masa lalu lah ya. Di antara anak itu dalam tanda kutip ada yang bandel gitu lah ya. Kita berupaya dengan berbagai training, berbagai pendekatan nggak mempan itu. Sehingga suatu pada sampai titik kesadaran yang membolak-balik hati itu bukan kita, tapi Allah. Maka kemudian sedikit kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, Engkau yang punya hati anakku. Engkau yang punya hati, yang menguasai hati anakku. Maka tugas kita apa? Tugas kita kirimkan doa. Ya. Dan ya Allah, aku kirimkan Al-Fatihah ini buat anakku. Itu Mas Agus. Setiap hari 100 Fatihah itu Mas Agus. Yang bolak-balik hati Allah. Apa yang terjadi? Atas izin Allah, sekarang jadi soleh, jadi baik. Ya. Jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Maka kadang-kadang ada orang tua yang sombong itu ya. Aku sudah jadi psikolog nih. Aku sudah punya menguasai ilmu, akan saya taklukkan. Enggak kalau Allah tidak mengizinkan. Karena yang menguasai hati itu adalah Allah. Bukan kita. Ya. Jadi jangan sombong, jangan sok jago gitu. Kita bisa mempengaruhi orang lain. Termasuk acara pagi hari ini. Kan tugas kita ini sharing, Mas Agus. Berubah atau tidak, itu bukan urusan saya. Jangan sampai, itu yang ikut mengasah hati kok masih banyak yang jahat hatinya. Ya, ora patean kalau bahasa Jawa. Ya terserah, saya tugasnya menyampaikan, dia berubah atau tidak itu urusannya dengan Allah. Yang penting berusaha menyiapkan sebaik-baiknya kan gitu Mas Agus. Materi disiapkan sebaik-baiknya, menggali dari problem yang dihadapi oleh sahabat-sahabat sekalian. Kemudian tim riset saya melakukan riset, kemudian saya perbaiki. Untuk acara pagi hari ini dari kemarin saya sudah menyiapkan, tadi malam bangun jam 2. Ya, memperbaiki materi ini lagi. Kemudian merenungkan apakah ini benar-benar dibutuhkan supaya kemudian supaya dari selesai acara ini bisa diaplikasikan gimana ya. Dan kemudian menjelang subuh baru kelar gitu ya. Itu habis subuh masih direnungkan kembali ya. Itu apa? Tugas kita melakukan yang terbaik. Hasilnya terserah Allah. Itu Mas. Iya, siap. Oke, ini mungkin agak dikit-dikit agak ada kesamaan ini. Ini Pak Jamil, ada masalah yang kita tidak punya kuasa menyelesaikannya. Nah, kan gitu ya. Tapi berhubungan dengan diri kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kayaknya hampir mirip ini Pak Jamil. Kalau supaya mudah gini, kalau kita punya masalah, dilihat itu di lingkaran yang mana.
Pertama, lingkaran yang itu bisa kita kontrol, bisa kita pengaruhi. Berarti di situ tugas kita adalah action, karena itu di bawah kendali kita. Ada lingkaran yang kedua, yang kita tidak bisa kontrol, tapi bisa kita pengaruhi. Contohnya, perilaku teman kita. Kan itu tidak bisa kita kontrol, tapi bisa kita pengaruhi. Tugas kita adalah mendakwahkan, menyampaikan. Tapi ada lingkaran yang ketiga. Sudahlah, kita nggak bisa kontrol, nggak bisa kita pengaruhi. Misalnya apa? Penyebaran COVID di dunia. Penyebaran COVID sekarang lagi musim demam berdarah. Ya. Yang bisa kita kontrol adalah kita menyemprot supaya tidak kena demam berdarah. Tapi wabah itu di luar kendali kita. Maka di lingkaran yang ketiga, yang di bawah luar kendali kita, apa yang kita lakukan? Yang bisa jawab debat hadiah nih Mas Agus. Sesuatu yang di luar kendali kita, yang kita nggak punya peran, penyebaran COVID, ya, keputusan MK tentang pemilihan presiden, kan di luar kendali kita itu dah. Ya, sudah diputuskan nih, sebelumnya sudah diusahakan. Ya, kalau dalam bahasa kita, ya, oke, ada yang mendoakan, ada yang sabar, berdoa, berserah, oke. Kalau di dalam kehidupan kita, maka sesuatu yang di luar kendali kita, tugas kita cuma dua. Yaitu acceptance, terima, ridho, dan adaptasi. Kayak COVID, udah ridho, acceptance, adaptasi, pakai masker, ya, belajar ilmu postur sehat ke dokter Eni, ya. Supaya kita nggak terkena COVID gitu. Jadi sesuatu yang di luar kendali kita, yang itu di luar kendali kita, di luar kontrol kita, cuma dua. Acceptance dan adaptasi. Kalau itu di luar kontrol kita, tapi bisa kita pengaruhi, tugas kita dakwah, berbagi ilmu, menyebarkan. Dan kalau itu di bawah kontrol kita, di bawah pengaruh kita, tugas kita action. Kita jalankan. Kira-kira gitu, sih mudahnya gitu. Nah, kadang-kadang gini Mas Agus, kenapa banyak orang stres? Di grup-grup WhatsApp tuh saya lihat banyak ada orang stres. Kenapa? Karena yang didiskusikan adalah sesuatu yang di luar kontrolnya, di luar kendalinya. Didiskusikan terus stres itu. Kira-kira begitu. Iya ya. Jadi nanti dilihat ya masalah itu apakah ya gini, kita ketika ada masalah dilihat apakah masalah itu di dalam kontrol kita dan bisa kita pengaruhi atau apa namanya di luar kontrol kita tapi bisa kita pengaruhi atau sama sekali tidak bisa kita pengaruhi gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau nggak bisa dipengaruhi ya tadi itu acceptance, ridho, ya sabar lah. Oke baik ya. Kalau di makanya itu Mas, kedudukan ridho itu luar biasa Mas ya. Ada saya lupa ya isi hadisnya, tapi intinya gitu. Barang siapa yang meninggal itu dalam kondisi tidak ridho, walaupun ibadahnya itu sebanyak penduduk langit, sebanyak penduduk bumi, nggak diterima sama Allah gitu. Maka ridho itu accept itu penting gitu. Uang itu di luar kendali kita kok. Ya sudah, ridho kita, acceptance kita, dan kemudian kita beradaptasi. Jadi penting ridho itu. Oke ya, baik ya. Nanti tinggal kita berlatih untuk mengidentifikasi gitu. Jadi jangan semua masalah nanti di luar kendali kita, wah di luar kendali kita semua ini Pak. gitu. Jadi kalau di luar kendali kita semua kita nggak apa-apa nanti ya. Jadi betul-betul mana yang di luar kendali kita, mana yang masih bisa kita pengaruhi. Oke, ini berapa kali pertanyaan berikutnya ini Pak Jamal. Jadi terkait dengan doa Nabi Adam tadi Pak Jamal. Berapa kali bagaimana kita menjalankan doa Nabi Adam ini? Apakah setiap kali setelah sholat gitu? Apakah ketika ada kasus saja gitu Pak Jamin? Ya, supaya variasi ibadah itu kalau saya kan dikir sesuai dengan kondisinya kan gitu ya. Kalau lagi penyakit hati ini muncul, maka yang diperbanyak adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz sebanyak-banyaknya sampai kemudian kita klop. Kalau ternyata problemnya kenikmatan itu hilang, kena PHK kok kemudian belum dapat alternatif pekerjaan, ya. Kemudian bisnisnya kok nggak tumbuh-tumbuh, ya. Padahal ini dulu adalah mata pencarian kita.
berbagai kenikmatan itu hilang, maka ya perbanyak Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, sebanyak-banyak sampai kemudian kita mendapatkan kebahagiaan di saya. Ya, walaupun tentu tujuan utamanya bukan karena itu ya, Mas Agus, supaya gak keliru. Tujuannya supaya kita melakukan itu supaya kita dekat sama Allah. Karena kalau kita dekat sama Allah, insya Allah ditolong sama Allah gitu. Ya. Kalau kemudian kita sering menyakiti orang, sering menghina orang, merendahkan orang, ya banyak-banyak istighfar kan itu. Kalau kita sedang rindu sama Rasulullah, ya perbanyak selawat gitu, lagi kangen gitu. Maka tergantung Mas Agus konteksnya. Jadi enggak ini setiap hari harus ini gitu ya. Kalau saya karena memang saya rindu sama Rasulullah ya tiap hari saya selawat gitu ya. Ingin ketemu sama beliau, ingin memeluk beliau di akhirat kelak gitu. Maka selawat insya Allah tidak akan pernah lepas gitu. Jadi tergantung. Saya bukan aliran yang jumlahnya sekian-sekian ya. Walaupun kadang-kadang untuk menguatkan diri ya dikaitkan dengan jumlah tertentu. Misalnya ya istighfar 313 kali. Kenapa Pak kok 313 kali? Itu jumlah pasukan perang Badar gitu. Misalnya kan untuk menguatkan gitu. Kira-kira gitulah. Ya, baik. Jadi disesuaikan ya sahabat ya. Ya doa itu kan banyak banget ya. Banyak banget kan doa-doa itu ya. Artinya panduan doa gitu ya. Jadi kalau semua dibaca barengan begitu. Oke, jadi disesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan masalahnya kira-kira gitu. Baik gitu. Nah, itu ya sahabat Sehatiyah. Alhamdulillah ya sahabat Sehatiyah. Jadi materi kita pagi ini terkait dengan bagaimana kita menghadapi masalah. Mindset kita dalam menghadapi masalah gitu ya. Jangan lari. Gitu ya. Mas, karena masalah adalah bagian dari kehidupan kita, maka jalankan, hadapi dengan 3 langkah yang disampaikan Mas Eko tadi ya. Kalau ingin mengulang, silahkan nanti ditonton kembali videonya. Nah, gitu ya. Tonton lagi videonya di video Jamil Azaini di YouTube. Jamil Azaini. Kemudian semakin menjiwa dalam diri kita bagaimana kita menghadapi masalah. Mungkin itu sahabat Sehati. Pak Jamil, mungkin ini ada pertanyaan Mas. Ya. Gimana kalau kita mau menghadapi orang, setiap mau menghadapi orang itu grogi, ya. Setiap menghadapi bos itu grogi. Apa yang perlu dilakukan? Ya, itu masalah saya berulang-ulang tuh Pak. Saran saya urutannya tadi dipakai ya. Akui dulu bahwa kita punya masalah, ya. Dan kemudian kan tadi diakui itu kan ada emosi apa yang muncul? Takut. Kalau takut boleh ngomong itu apa? Omongin gitu ya. Apa hikmah yang perlu diambil? Oh, berarti mungkin aku perlu menaikkan kelas supaya tidak grogi ketika menghadapi bos saya. Oh, mungkin saya perlu menyiapkan laporan selengkap-lengkapnya. Oh, mungkin saya perlu berzikir khusus. Ya, misalnya kalau Anda mau menghadapi bos, supaya percaya diri, zikirnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil misalnya. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ulangi aja berulang-ulang. Ya. Atau la haula wala quwata illa billah. Ulangi berulang-ulang sampai mantap, insyaallah. Misalnya di situ. Setelah itu kalibrasi. Kalibrasinya itu apa? Ya, misalnya ketika kemudian mau menghadapi bos itu, bos kan punya sekretaris, ajak ngobrol sekretaris misalnya. Atau apalagi Anda istirahat sejenak, tarik napas sebelum ketemu bos, kalibrasi. Pastikan 360 derajat melibatkan Allah. Tanya orang-orang yang berhubungan dengan bosnya itu, apa yang disukai bos itu, apa kebiasaan, dan kemudian kita putuskan ngadep itu. Insya Allah kalau kayak gitu, jadi mantep gitu. Kira-kira gitulah ya. Jadi praktekkan tuh, akui, kalibrasi, pastikan 360 derajat. Siap. Oke sahabat Sehati semua ya, jadi apa tadi closing statement yang disampaikan Pak Jamil tadi semakin memantapkan kita kira-kira bagaimana mindset kita menghadapi masalah dan bagaimana mental dan menyiapkan hati kita menghadapi masalah ya. Baik, terima kasih sahabat Sehati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga mudah-mudahan benar-benar bisa menjadi bekal sahabat Sehati semua dalam menjalani kehidupan ya, berselancar bersama masalah. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi amal soleh buat Pak Jamil yang telah berbagi kita di pagi hari ini. Saya Kusilo, mohon maaf apabila ada kekhilafan dari setiap kata yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di Sabtu pagi depan. Stay tune dan jangan lupa diajak kawan-kawannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya,
terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Babe. Sehat selalu Terima Babe kasih. dan keluarga. Mengena Terima kasih Babe. Babe. Jazakumullah khairan khairan. Semua apa yang dirasakan Babe.